Bab 47 Bukan Ibu Kandung. Lampu ruang operasi sudah mati, dokter keluar dari ruangan tersebut. Bagaimana dokter, keadaannya? Tanya Sandi pada dokter yang mengoperasi Angela. Operasi berjalan baik, tapi pemulihan pasien akan terhambat, daya tahan tubuhnya melemah, sepertinya dia memiliki riwayat penyakit yang lain, sehingga proses penyembuhan tidak seperti manusia normal yang lain, dokter menjelaskan. Terima kasih dok, ucap Sandi. Iya, sama-sama, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk pasien, sedangkan sopir box lawan kecelakaan Nona Angel meninggal, pihak keluarga ingin bertemu dengan keluarga Nona Angel, tolong bapak dan ibu bisa bekerja sama, ucap dokter kembali. Baik, kami akan bertanggung jawab, ucap Sandi berwibawa. Angela dipindahkan ke ruang inap, tapi dia tidak dirawat ruang VIP tapi kelas 1 ruang biasa. Sandi tidak mau menempatkan Angel di tempat spesial, karena beberapa hari yang lalu Angel sudah mengkorupsi uang perusahaan 30 miliar. Ini juga sebagai pelajaran baginya, dan supaya dia belajar. Semua anggota keluarga Pratama pulang, setelah Angela dipindah ke ruang rawat inap, mereka akan menjenguknya besok, tapi Sandi dan Sania berjanji pada Bu Wati akan membiayai perawatan Angel sampai sembuh. Bu kami pulang dulu, insya Allah besok kami akan menjenguk Angel, soal biaya rumah sakit, Bu Wati tidak perlu khawatir kami yang akan menyelesaikannya, ucap Sania pada Wati, dia mengusap punggung Bu Wati lembut. Terima kasih Nyonya, kalian masih baik sekali dengan kami setelah apa yang kami lakukan selama ini, hik, ucap Bu Wati sambil menangis haru. Tidak apa-apa, biar bagaimanapun juga. Sudah 23 tahun dia bersama dengan kami, makan dan hidup dengan kasih sayang kami, sekarang giliran Bu Wati, semoga dia sadar dan belajar menghargai orang lain, ucap Sania lagi. Bu Wati mengangguk pasrah, sekarang dialah yang akan menjaga Angel, tapi keluarga Pratama juga tidak diam saja, mereka akan mentransfer beberapa jumlah uang untuk menyokong kehidupan Bu Wati dan Angel kelak. Zain dan Kimi kembali ke penthouse sementara Mami dan Papi segera pulang ke rumah, mereka lega sekaligus kecewa dengan Angel, mereka lega karena duri dalam kehidupan mereka akan pergi. Mereka kecewa karena baru mengetahui kenyataan itu sekarang dan ternyata Angel sudah lama mengetahui kalau dia bukan putri kandung mereka. Bagaimana sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Tanya Mami ke Papi Sandi tentang Angel. Biarkan dia ikut bersama ibu kandungnya, biarkan dia menjalani karmanya, dan supaya dia belajar. Apapun yang dia inginkan tidak selamanya berhasil dia dapatkan dengan mulus, Papi yakin Bu Wati bisa membantunya, ucap Sandi. Dia membelai rambut Sania dengan lembut, wanita paruh baya itu meletakkan kepalanya di dada Sandi. Mama pasrah Pa, memang Angel harus kembali pada orang tua kandungnya, tapi kasihan Bu Wati, dia harus merawat Angel dalam keadaan yang sakit, sementara perekonomiannya pas-pasan. Sementara Angel selalu hidup dalam gelimang harta, Mami takut Bu Wati menjadi pelampiasan dia, kata Mami khawatir. Nanti Papi akan mengirim seorang memata-matai mereka, jika terjadi sesuatu maka mereka akan dengan sigap membantu mereka. Ternyata si Angel memang bukan saudara kandung kamu, pantas saja kelakuannya jauh berbeda. Apalagi dengan istriku yang cantik ini, Zain memeluk Kimi dari belakang. Iya Hani, kalau saja dia baik, Papi dan Mami pasti masih bisa menerimanya dan akan terus menganggapnya putri sendiri, tapi Angel bahkan sudah menyakiti ibu kandungnya sendiri. Semoga Bu Wati kuat ya menghadapi sifat temperamentalnya itu, ucap Kimi. Zain masih memeluknya sambil mengendus-endus leher Kimi. Jadi pengen mengulang momen malam pertama kita, bisik Zain tepat di belakang telinganya. Nafas Zain berhembus di telinga Kimi hingga membuat bergidik bulu romanya. Zain sangat tahu titik yang membuat Kimi terangsang.
Tidak capek apa kita baru pulang Hani, kata Kimi, menahan gejolaknya. Tidak ada capek untuk yang satu ini, bagaimana kalau kamu memakai pakaian yang seperti waktu itu, pasti akan semakin cantik dan seksi, ucap Zain kembali sambil membalikkan tubuh Kimi menjadi menghadapnya. Baju itu sudah kau robek, dan itu satu-satunya, jawab Kimi. Coba kamu lihat di walk-in closet, kalau sudah ketemu pakai ya, ucap Zain dia mengecup dahi Kimi. Kimi menuju ke ruang ganti tersebut dan memeriksa almarinya, ternyata ada banyak baju haram itu di sana. Astaga, dia menghamburkan uangnya hanya untuk membeli pakaian haram ini, gumam Kimi sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak habis pikir bagaimana pria sedingin dan segalak Zain bisa berubah mesum seperti itu. Kimi mengambil salah satu dari sederet baju itu, dia mengambil yang berwarna merah terang, warna yang sangat menantang. Kimi keluar dari ruangan itu menuju ke kamar mereka. Ternyata Zain merubahnya menjadi romantis. Zain mematikan lampu kamar dan menghidupkan beberapa lilin membentuk tanda love di lantai. Dia juga menyetel musik melo yang pas dengan suasana malam itu, sementara di luar hujan mengguyur kota Jakarta. Pagi ini Kimi sudah bangun duluan, setelah itu disegera mandi junub, dan siap-siap untuk sholat subuh. Kimi sengaja membangunkan Zain belakangan, kalau tidak pagi itu si singa mesum pasti akan menerkamnya kembali. Hani bangun, mandi dan sholat, airnya sudah kupersiapkan, pakaiannya juga, ucap Kimi sambil menggoyang-goyangkan tubuh Zain. Morning kiss dulu Bi, kata Zain manja. Aku sudah wudhu dan waktu subuh segera habis, Kimi tunggu untuk sholat jamaah, elak Kimi. Zain bangun dan bergegas ke kamar mandi dengan tubuh yang masih polos. 2 hari Angel baru sadar dari pingsannya. Dia menatap langit-langit rumah sakit. Di mana aku? Apa sudah di surga? Batin Angel. Dia melirik ke kiri dan kanan, rasanya berat dan kaku yang kini dia rasakan. Kepalanya juga berat untuk diangkat, cuma tangannya yang mulai bisa diangkat. Pi, panggil Angela kepada Mami dan Papi. Bu Wati Hang baru saja masuk dari tempat dia bekerja langsung mendekati Angel. Kamu sudah sadar nak? Tanya Bu Wati lembut. Angela kaget dengan siapa orang yang datang. Mana Papi dan Mamami? Tanya Angel. Tuan dan Nyonya baru saja keluar, mereka ada acara penting, jadi tidak bisa menjengukmu lebih lama lagi, jawab Bu Wati. Acara penting? Lebih penting mana anak dan acaranya, kesal Angel yang sudah mulai lancar bicara. Semuanya sudah tahu Angel, mereka tahu kalau kamu bukan anak kandung mereka, jawab Bu Wati. Tidak, ini tidak boleh terjadi, pasti ini ulah lo, perempuan kampung, marah Angel. Tidak, ibu tidak bicara apapun tapi mereka sudah tahu duluan. Darahmu tidak cocok dengan mereka, dan Tuan Sandi diam-diam sudah melakukan tes DNA atas dirimu. Mereka curiga kalau kamu bukan anak kandungnya. Kamu berbeda dengan Non Kimi, Nyonya dan Tuan. Mereka kaya, tapi mereka berhati baik dan tidak sombong. Sadar nak, kata Bu Wati menasehati Angel. Enggak, gue pewaris tunggal dari kekayaan Pratama. Gue akan ambil semuanya. Gue tidak mau miskin dan tinggal dengan wanita kampungan seperti lo, kesal Angel. Ibu cuma berkata, mau ibu wanita kampungan, miskin, ibu tetap ibu kamu, dan asal kamu begitu mereka mendengar kamu akan menghabisi nyawa putri kandung mereka, Tuan dan Nyonya tidak akan tinggal diam, dan meminta ibu untuk membawamu pergi dari sini. Tidak mengganggu mereka lagi, ucap Bu Wati sedikit kasar. Dia mau Angel tidak terlalu berkhayal dan sadar siapa dirinya yang sebenarnya. Tidak mungkin gue anak Sandi Pratama, dan gue satu-satunya yang akan mewarisi kekayaannya. Dia berteriak-teriak, ingin bangun tapi tidak bisa. Dia berusaha keras tapi tidak bisa bangun. Kamu mau menguasai kekayaan Pratama, lihat dirimu. Bergerak saja tidak bisa, hanya ibu yang akan menemanimu,
jangan harap keluarga Pratama mau menerimamu, Angel, kata Bu Wati lagi. Angel meraih apa yang bisa diraihnya dan melemparkannya ke arah Bu Wati. Pergi dari sini, gue tidak butuh orang kampung seperti lo, pergi. Angel menyuruh Bu Wati untuk pergi tepat saat Sandi, Sania dan Kimi masuk kamar itu sudah seperti kapal pecah. Angel, apa yang kamu lakukan? Kenapa semua bantal berserakan di lantai? Tanya Sandi heran. Papi, tolong Angel Pi, dia mau menyakiti Angel, dia bohong pada Angel, mengaku-ngaku sebagai ibu kandung Angel Pi, hik. Apa papi punya istri lain selain Mami Pi, hik. Dan kenapa dengan tubuh Angel, kenapa sulit digerakkan, apa yang terjadi pada Angel? Tidak perlu bersandiwara lagi Angel, kami sudah mendengar semuanya, dan bertaubatlah, seperti halnya Kevin, dia sekarang sudah bertaubat dan jauh lebih baik daripada di luar dulu, dan maaf, kami sebenarnya tidak berhak darimu, Bu Wati yang lebih berhak, kata Sandi tegas. Enggak Pi, Angel anak papi, bukan babu miskin ini, kata Angel. Pelajari adab dan sopan santun kalau kamu masih mau dianggap Putri Sandi Pratama. Selama kamu tidak bisa menghargai orang lain dan berhenti kasar pada ibumu, nanti kami akan pertimbangkan, jawab Sandi tegas dan kesal padanya. Ayo lebih baik kita semua keluar, biarkan saja dia sendirian di sini, Bu Wati juga, tinggalkan dia sendiri, ibu bisa kembali ke pekerjaan ibu, kita lihat saja. Bisa apa dia tanpa bantuan orang lain, kata Sandi kembali, membawa semuanya keluar. Enggak Pi, Angel tidak mau keluar, Angel akan tetap di sana, itu rumah Angel, Pi Mami, I love me Angel akan bawa Mami shopping, kita akan belanja barang-barang branded, tunggu, Angel ingin menyusul tapi badannya masih kaku, apalagi kakinya. Dia berteriak-teriak dan meremas rambutnya. Mi apa kita tidak memanggil psikiater saja, Kimi takut kejiwaan Kak Angel mulai terganggu, kasihan Mi, Pi, bagaimanapun juga dia anggota keluarga kita, tidak begitu saja kita lepas tanggung jawab, kata Kimi. Benar kata Kimi kita panggil psikiater juga, imbuh Mami. Iya nanti biar Dokter Sam atau Dokter Boy yang merekomendasikan psikolog terbaik di kota ini, tubuhnya sudah luka, dan semoga otaknya tidak luka juga. Sandi juga memanggil tim dokter yang menangani Angel supaya menenangkan dia. Akhirnya Angel disuntik obat tidur supaya tenang dan tidak membuat onar. Seminggu Angel dirawat di rumah sakit Pandawa, sekarang tidak begitu teriak-teriak seperti awal dia dirawat. Psikiater juga didatangkan, mengecek kejiwaannya, sekarang Angel sudah bisa duduk sendiri, dia memang pandai bersandiwara. Kini dia sangat menurut pada Bu Wati seolah-olah sudah menerima kenyataan kalau dia bukan keturunan Pratama. Kimi juga meminta Dokter Bram untuk andil mengobati penyakit mematikan itu. Kini Angel juga sudah bisa duduk sendiri, tapi untuk urusan buang air kecil dan besar, semua Bu Wati yang melayaninya, dia bagaikan bayi lagi yang tidak bisa ke kamar mandi sendiri. Kakinya masih belum bisa untuk berjalan, Sania meminta Bu Wati untuk berhenti bekerja, dan fokus pada Angel. Untuk biaya sehari-hari keluarga Pratama yang menanggungnya, tapi menarik kembali semua keuangan Angel, sehingga Angel tidak memiliki uang sama sekali. Sore itu setelah memandikan Angel, Bu Wati izin pulang sebentar, dia sudah menyiapkan semua kebutuhan Angel, mulai makan, minum dan obat yang harus Angel minum. Nak, ibu pulang sebentar ya, ada sedikit urusan, nanti setelah maghrib ibu kembali, ini makan, minum, dan obat untuk sore ini, kamu bisa meraihnya dari tempat tidur, Bu Wati menjelaskan semuanya pada Angel. Iya, Angel mengerti Bu, jangan khawatir, kalau Angel butuh sesuatu akan menekan tombol itu, jadi ibu bisa tenang. Jawab Angel pasti. Bu Wati membereskan baju kotor mereka juga,
memasukkannya mie dalam kantong untuk dibawa pulang dan dicuci. 30 menit setelah kepergian Bu Wati, Angel merasa lapar. Dia dari tadi pagi cuma memakan beberapa sendok bubur saja. Nafsu makannya menurun, itu saja sudah dipaksa tadi. Angel meraih piring di meja, ada nasi lemes dengan ayam suwir dan jeruk yang sudah dikupas. Baik juga perempuan kampung itu, dia merawatku dengan baik, gumam Angel sambil menyendok nasi itu dan menyuapkan ke mulutnya. Bersambung.